Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube LBMNU Kabupaten Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersama kami pengurus LBMNU Kabupaten Bekasi dalam kajian seputar puasa atau kaset dengan tema besar yaitu fikih puasa 4 madhab. Pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah hukum berbuka puasa bagi orang yang melaksanakan puasa sunnah. Dalam hal ini kita akan melihat satu pembahasan yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid ke-3 pada halaman 1647 sampai 1649. Beliau menuliskan satu pembahasan yang berjudul hal yalzamut tatawwu'u bisyuru'i fihi. Apakah amalan sunnah itu harus dilaksanakan, menjadi wajib dilaksanakan? Lil fuqaha'i nazariyatani fi hadzal mawdu'. Di kalangan para ahli fikih ada dua perspektif pandangan terkait dengan tema ini. Al-ula lil hanafiyyati wal malikiyyati. Sudut pandang yang pertama yaitu kelompok mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Wa thaniyah li syafi'iyyati wal hanabilah. Dan sudut pandang yang kedua yaitu kelompok mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau melanjutkan, qala al-fariqul awwalu, kelompok yang pertama berpendapat yaitu mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Man dakhala fi shaumit tatawwu'i au fi shalatit tatawwu'i lazimahu itmamuhu. Barang siapa yang sudah terlanjur berpuasa sunnah atau sholat sunnah, maka dia wajib menyelesaikannya. Fa'in afsadahu qadahu wujuban. Jika dia membatalkan puasa sunnahnya, maka dia wajib mengqadanya. Kama annahu idza safara 'amdan fa'aftara li safarihi. Begitu pula jika ia melakukan perjalanan yang disengaja lalu ia berbuka puasa di tengah perjalanan tersebut, fa'alaihil qada'u, maka dia wajib mengqadanya. Pendapat ini didasari pada beberapa argumen ya. Yang pertama adalah dari Al-Quranul Karim, kutipan ayat ke-33 dari surah Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal kalian, ibadah kalian. Kemudian argumen yang berikutnya yaitu pendapat atau ungkapan sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Beliau berkata, man shoma mutatawwi'an thumma aftara min ghairi daruratin fadzalika alladhi yal'abu bidinihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa sunnah kemudian ia berbuka puasa tanpa adanya faktor darurat, maka orang itulah yang dianggap sebagai orang yang mempermainkan ajaran agamanya. Ini dasar-dasar yang digunakan oleh kelompok pertama yaitu mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian kita melihat pendapat kelompok yang kedua, waqala al-fariqus tsani. Kelompok yang kedua berpendapat yaitu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Man dakhala fi tatawwu'in fi
fi tatawwu'in ghairi hajjin wa umratin ka'an syara'a fi shaumin aw salatin aw i'tikafin aw tawafin aw wudu'in aw qira'ati suratil kahfi lailatal jumu'ati aw yawmaha aw tasbihat aqibas salati fala yalzamuhu itmamuhu walahu qat'uhu wala qada'a alaihi. Barang siapa yang melaksanakan suatu perkara yang disunnahkan tetapi selain haji dan umroh, yaitu seperti puasa, sholat, i'tikaf, tawaf, wudhu, membaca surah kahfi baik di malam ataupun di siang hari Jumat maksudnya, kemudian membaca tasbihat, ya, kalimat-kalimat thayyibah setelah sholat, maka dia tidak harus menyelesaikan ibadahnya tersebut. Dia juga boleh membatalkan ibadahnya di tengah jalan, dan dia tidak punya tanggungan untuk mengqadha ibadahnya tersebut, ya. Akan tetapi dianjurkan bagi dia untuk menyempurnakan, menyelesaikan ibadahnya. Kenapa? Karena kesempurnaan ibadah adalah tuntutan dari agama, ya. Argumen pendapat ini ternyata juga didasari pada penggalan atau potongan ayat ke-33 dari surah Muhammad yang di awal tadi, wala tubtilu a'malakum. Tetapi di sisi lain pendapat ini juga dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dalam sabda ini Rasul berkata, as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi insya'a shoma wa insya'a aftar. Orang yang berpuasa sunnah maka dia bebas untuk menentukan pilihannya, ya. Jika dia mau, ya silahkan dia menyelesaikan puasanya. Jika dia mau juga, maka silahkan dia membatalkan puasanya atau berbuka puasa. Ya, inilah salah satu kekayaan wawasan fikih Islam, di mana para ulama ya punya sudut pandang yang berbeda dalam menetapkan hukum, bahkan antara boleh dan tidak bolehnya. Sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.